bapak di Jember, Jawa Timur menjadi otak pencurian sepeda motor. Dan ironisnya pelaku menyuruh kedua anaknya untuk melakukan pencurian tersebut. Ya, pemirsa, pelaku juga melibatkan kakaknya dengan menjadikan rumah sang kakak tempat persembunyian motor curian. Aparat Polres Jember, Jawa Timur menggerebek rumah salah seorang warga Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari terkait kasus pencurian sepeda motor. Kepada polisi, Kartono yang merupakan pemilik rumah mengaku motor yang berada di kamarnya merupakan titipan adik laki-lakinya. Ini dititipkan ke sampean? Iya. Dititipkan apa beli sampean? Sampean beli apa? Titip. Siapa yang nitip? Adik saya, Adiknya sampean, siapa namanya? Solihin. Solihin. Terus sama dia bilang apa? Sampean Kemarin itu saya mau pergi ke Bali kerja. Kartono tidak menduga jika motor Matic ini merupakan hasil curian. Polisi kemudian menjemput Solihin beserta dua anak laki-lakinya dari rumah pelaku. Kepada polisi, Solihin mengaku sebagai otak pencurian dan menyuruh dua anaknya, Adi Syahroni, 23 tahun, dan MF yang masih kelas 5 SD. Sebelum kedua anaknya bertindak sebagai eksekutor di sebuah rumah indekos, Solihin terlebih dahulu mengintai motor korban. Peran daripada tiga tersangka ini, yakni dua orang anak sebagai eksekutor dan satu orang, ini bapaknya ini sebagai otak dan juga yang menentukan target sasaran pengembangan. Dan saat ini untuk dua orang kita tahan dan satu orang kita tidak melakukan penahanan dikarenakan masih di bawah umur. Polisi melakukan pengembangan atas kemungkinan adanya pelaku lain dalam aksi pencurian ini. Sementara itu, pemirsa, Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan 600 ton BBM jenis solar ilegal. Ya, dan penangkapan itu berawal dari kecurigaan petugas terhadap satu kapal tanker. Letak geografis Batam yang merupakan wilayah perairan menjadikan Batam dan daerah lainnya di Kepulauan Riau sebagai tempat keluar masuknya berbagai barang ilegal, termasuk BBM, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam operasi Jaring Sriwijaya, petugas Bea dan Cukai Batam menangkap dan mengamankan kapal tanker MT Zakira, kapal domestik yang sedang berlayar dari perairan internasional menuju Batam. MT Zakira diduga membawa BBM ilegal jenis solar diesel sebanyak 600 ton. Menurut Dirjen Bea dan Cukai, saat patroli pihaknya mendeteksi sebuah tanker yang mencurigakan. Bahkan kegiatan kapal MT Zakira berkali-kali terdeteksi radar. Guna memastikan kecurigaan itu, petugas pun mengejar dan menghentikan kapal MT Zakira. Saat pemeriksaan diketahui kapal yang diduga milik warga Batam ini membawa 600 ton BBM tanpa dilengkapi dokumen. Bahkan tidak terdapat manifest serta bill of lading atau surat tanda terima barang muat kapal. Guna penyidikan, selain mengamankan kapal beserta muatannya, pihak Bea Cukai juga mengamankan dua orang, yakni nahkoda kapal dan juru mesin. Mereka kami tangkap tentunya dalam kerangka operasi Jaring Sriwijaya yang berkala kami lakukan di Bea di Cukai untuk melakukan penindakan kapal-kapal ilegal yang melakukan kegiatan kepabeanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan awal, MT Zakira melanggar Undang-Undang Kepabeanan tentang keluar masuknya barang ke wilayah Indonesia. Sementara itu, kapal MT Zakira dititipkan di Pangkalan Bakamla RI di Jembatan 2, Pulau Setoko, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu di Sragen, Jawa Tengah membunuh anak laki-lakinya saat sedang tertidur. Sementara itu, suami istri pengusaha kayu di Lebak, Banten dianiaya hingga tewas di rumahnya. Dan pemirsa, informasinya juga sekaligus mengakhiri jumpa kita dan lapor polisi hari ini, pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com jika ingin menyampaikan keluh kesah dan juga laporan, begitu ya. Dan aspirasi pastinya. Tentunya, bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senja, pemirsa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Warga
Warga Dukuh Telobongan, Desa Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah geger dengan kabar pembunuhan yang dilakukan Suwarni 64 tahun terhadap anak laki-lakinya. Pembunuhan diungkap adik pelaku yang menolak saat dimintai tolong membuang jasad korban ke sungai. Perbuatan Suwarni pun diadukan ke warga hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, Supriyanto, 46 tahun, dibunuh ibunya menggunakan benda tumpul saat sedang tertidur pada Senin dini hari. Yakin anaknya tewas, pelaku berusaha membopong tubuh anaknya ke sungai, namun usahanya gagal dan menelpon adiknya untuk meminta bantuan. Menurut warga sekitar, korban sering berbuat ulah dan sudah tidak bisa dinasehati ibunya. Cocok keluarga ya, dimana anaknya itu agak nganyel lah gitu. Jadi ibu masak. Itu memang tinggal satu rumah, Pak? Satu rumah. Kalau yang untuk korban udah berkeluarga? Sudah keluarga bisa ranjang. Kemudian sudah memastikan korban ini meninggal, tersangka ibu korban ini, Ibu S ini menelpon anaknya yang berada di Jakarta untuk menghubungi saudaranya yang di sekitar rumah itu juga untuk datang ke rumah atas nama saudara Harni dan saudara Soman. Nah, kemudian datanglah saudara ini berdua datang, saksi dan saksi datang ke rumah. Melihat situasi dan kondisi TKP tersebut, ternyata datang itu melihat. Ternyata datang ini disuruh bantu untuk membuang jasad korban ini ke sungai yang berada persis di belakang rumah korban. Aparat Polres Lebak, Banten mengevakuasi jasad Barnas dan Onah, warga Kampung Nanggerang, Desa Haur Gajruk, Lebak, Banten. Suami istri yang dikenal warga sekitar sebagai pengusaha kayu ini ditemukan tewas di rumahnya dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Diduga penganiayaan terjadi pada malam hari. Kedua korban hanya tinggal berdua, sementara anak-anaknya merantau keluar kota. Sejumlah saksi diperiksa dalam kasus pembunuhan ini. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan dan pelakunya. Terakhir komunikasi sama Bapak kapan? Jam 12. Malam tadi? Pagi. Siang. Kemarin siang? Mau bayar kayu katanya. Pada cerita nggak ada masalah? Nggak ada. Dua korban, satu pengusaha warung, dan memang setiap malam tutup, tapi orang-orang yang saja dibakar untuk membayar kejadian terjadi sekitar tengah malam atau Dari rekaman kamera CCTV milik Musola Nurul Yakin di perumahan Bekasi Jaya Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pemuda datang ke musola dengan cara mendorong sepeda motornya. Pemotor tersebut berhenti lalu membongkar kotak amal musola dengan menggunakan obeng. Usai membongkar, pemuda yang belum diketahui identitasnya ini menguras isi di dalam kotak amal. Jamaah dan DKM musola terkejut dan menyebarkan video dari CCTV hingga viral di media sosial. Dari hasil penelusuran, ternyata pelaku diketahui merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi dan akhirnya ditangkap.